gue nggak takut mati. Bagi gue yang gue takutkan adalah gue tidak menyelesaikan apa tugas gue di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue yang jawab. Selamat datang Mas Duta. Kali ini kita berada dalam serial Ojo Dumeh Mas Duta. Jadi kehormatan banget nih ada Mas Duta Pamungkas di sini, seorang musisi yang saya hormati semuanya. Sama-sama. Ya. Jadi Saya manggilnya saya Om Semar. Om Semar. Mendem dong. Mendem. Kadang-kadang mendem sih. Kadang-kadang mendem. Kalau dalam keadaan tertentu mendem sih. Kayak main bass. Mendem. Bisa jadi. Jadi menarik sih kalau misalnya Mas Duta ini musisi yang bisa dibilang sisi spiritual tinggi. Itu kan dugaan Anda. Dari jejak digital Anda mengatakan begitu. Jejak digital. Betul sekali. Apakah itu cuman gimmick atau benar-benar gitu ya? Makanya saya pengen tahu. Kalau gimmick manfaatnya apa coba? Nggak ada tuh manfaatnya. Nggak ada. Jadi mungkin bisa ceritain sih Mas, kalau kenapa tertarik salah satu album media yang berjudul, bukan album, lagu. Ada satu lagu yang ngena banget di saya, judulnya Eschatological Friend. Jadi itu seperti membawa saya tuh kayak naik suatu kendaraan ya, bayangannya. Kendaraan itu spiritual cuma masalahnya. Di tengah-tengah bagian itu kayak turun, lo kayak diturunin gitu. Tiba-tiba langsung naik lagi, gitu. Dan pas naik itu melebihi dari tingkat start awalnya gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman smart people pengen tahu, langsung aja googling di Spotify, ada Eschatological Friend, Duta Pamungkas itu. Dengerin pakai headset dan rasain sensasinya. Asik. Iya. Bisa diceritain Mas? Boleh? Wah, itu judulnya aja udah susah ya. Eschatological Friend. Eschatological. Pasti smart friend. Asik. Smart friend pasti apa SK ya. Cerita di balik lagu itu sebetulnya kayak apa ya? Udah lama juga gue nulis lagu itu, jadi gue lagi recall lagi. Artinya dulu deh, Jadi artinya itu eschatological friend. Jadi eschatological itu bahasa mana ya? Lupa gue juga. Bukan bahasa Jawa ya pasti. Bukan. Kalau googling langsung keluar tuh. Jadi itu kalau nggak salah Yunani, eskatologi, kalau bahasa Indonesia eskatologi bahasa Indonesianya, eskatologi, sama kayak kalau ada biologi, logos, bios, logos, logos itu kan apa sih? Logika atau pemikiran atau ide, atau kalau dalam konteks tertentu bahkan logos itu berarti kalam atau words atau firman gitu. Jadi eskatologi adalah ide, pemikiran atau ilmu yang punya concern atau idenya adalah tentang melihat ke ujung akhir. Akhir dari apa nih? Akhir dari segala sesuatu. Kayak jadi akhirnya lagu itu, tema itu menjadi pemikiran gue tentang gue refleksikan ke hidup gue atau kita sebagai manusia gitu.
ujung akhirnya tuh kita mau ngapain sih di dunia ini gitu. Artinya nggak mungkin kita brojol lahir tuh tanpa maksud tuh, nggak mungkin. Wah, menarik sekali. Ini Setiap- saya tunggu. Setiap orang pasti punya apa ya, punya atau membawa satu misi atau amanah yang berasal dari ya penciptanya gitu. Artinya setiap orang kan pasti, gue punya cita-cita nih, gue pengen jadi ini, gue pengen jadi itu gitu. Apakah cita-cita itu atau tujuan hidup kita pribadi itu sebenarnya membawa amanah itu gitu? Align sama amanahnya gitu ya. Iya gitu. Sejalur gitu maksudnya. Sejalur, atau bahkan mungkin syukur-syukur kita menemukan, oh ternyata tujuan hidup gua tuh yang menjadi cita-cita gua adalah sebenarnya misi gua, kenapa gua dilahirkan di dunia ini gitu. Sehingga hidup kita tuh nggak sia-sia. Yes. Nggak cuma sekedar jadi hore-hore belaka gitu di dunia. Apapun jalan hidup kita gitu. Nah, itu kan misteri tuh. Nah, makanya gue di lagu itu gue kayak gue waktu gue nulis lagu itu, gue berada di salah satu titik terendah di hidup gue, dimana gue tuh sebenarnya gue pengen nyerah gitu dengan perjalanan hidup gue gitu. Dan di saat itu gue seperti bertanya campur protes gitu, kenapa engkau naruh gue di dunia ini gitu, dengan jalan ini gitu, dengan jalan gue sebagai seniman, sebagai musisi gitu. Kayaknya lebih aman kalau gue jadi seperti kebanyakan orang itu deh gitu. Gue nggak akan mengalami segala apa sih, tanda kutip, penderitaan ini gitu, kegalauan ini gitu. Itu album pertama maksudnya? Album pertama. Nah di situ tuh gue nulis, jadi itu lagu itu seperti gue sebenarnya bercerita tentang dialog jiwa gue dengan Tuhan. Gue tanda kutip ya, seolah-olah gue di liriknya itu gue lagi tidur, terus gue lagi bangun di kamar gue, terus gue melihat cahaya terang gitu ceritanya gitu. Ini hanya gambaran aja tentang bagaimana dialog itu berlangsung gitu. Tentunya nggak literally seperti itu gitu. Kayak gue seperti di lagu itu menggambarkan gue kayaknya masa depan gue nih gelap banget nih. Gue bahkan segala yang sudah gue perjuangkan tuh hancur gitu. Segala yang udah gue bangun itu hancur, dan gue udah nggak bisa ngeliat apa-apa lagi di depan sana gitu. Kayak lu kalau lu nyetir di jalanan yang berkabut tebal banget, lu kan cuma bisa ngeliat mungkin kayak cuma 2 meter ke depan gitu, tapi lu harus jalan terus gitu. Dan lu nggak punya pilihan untuk balik gitu. Karena gue menggambarkan bahwa di jalan yang gue tempuh ini, depan gue begitu gelap berkabut, tapi gue nggak mungkin balik karena gue udah telanjur ngebakar jembatan yang gue lewatin. Gue pernah mengambil keputusan untuk menyeberangi suatu jembatan. Begitu gue nyebrang, gue bakar jembatan gue. Nggak mungkin balik lagi. Nggak mungkin balik. Ya, harus terus jalan ya. Harus terus gitu. Tapi ternyata begitu gue terus, gue ditutup pandangan gue gitu. Gue nggak dikasih harapan apa-apa gitu, hanya kehancuran aja gitu. Nah disitulah gue berdialog dengan Tuhan gitu. Engkau mau bawa saya kemana sebenarnya? Nah makanya lagunya judulnya Eschatological Friend. Eskatos, logos, friend. Eskatos sendiri apa artinya? Eskato artinya ujung akhir. Seringkali dikaitkan dengan hari kiamat dan seterusnya. Yang misteri gitu, kita nggak pernah akan tahu kapan gitu.
Sama seperti kehidupan gue atau tugas gue sebagai manusia yang membawa amanah itu terlalu misteri ke depannya itu gue harus ngapain gitu. Oke. Dan gue nggak bisa balik. Oke. Makanya satu-satunya kawan gue, sahabat gue yaitu ya yang tahu itu. Liriknya gue tulis don't be afraid, just trust in me, my friend. Nah di situ gue seperti menempatkan dialog antara gue ceritanya dengan Tuhan itu sedekat itu gitu. My friend tuh refer ke Tuhan gitu ya. Iya. Jadi bayangkan kalau misalkan Tuhan manggil lu my friend, seintim itu gitu. Lu jangan khawatir, just trust in me gitu. Lu jalan aja gitu. Nah jadi di tengah-tengah lagunya itu tiba-tiba jeder naik gitu kan, gitu. Nah itu seperti menggambarkan kayak dalam kontemplasi gue tuh gue diajak ngintip dikit, diajak terbang gitu, set gitu. Nih lu gue kasih sedikit gambaran ya, tapi lu cuma akan tahu sekilas aja lah, paling enggak supaya lu tetap punya pengharapan, supaya lu nggak nyerah sama apa yang lagi lu perjuangin gitu. Setelah diberikan sedikit penglihatan itu, ya diturunin lagi gitu, balik lagi ke dunia nyata. Cuma dengan sikap mental dan batin yang berbeda. Cuman dalam ini tadi kan ngobrolin lagu Eschatological Plan itu kan sebagai kiasan ya, sebagai kiasan. Cuman apakah di dalam dunia nyata lo pernah merasakan gitu juga? Cuman mungkin nggak seharafiah lo ngeliat cahaya gitu. Cuman apakah lo juga ngerasain Tuhan berbicara sama lo? Tentunya kalau pasti kan lo udah menggambarkan itu udah pasti itu mengenal rasanya kan. Iya. Tentunya kalau dalam perjalanan gue mengatakan bahwa Tuhan berbicara dengan berbagai macam cara gitu. Kalau dalam tanda kutip ritual gitu, misalnya dalam doa-doa meditatif gitu, atau dalam apapun gitu ya. Kalau kita yang beragama ya, misalkan kita tiba-tiba dapat sesuatu dari kitab suci misalnya, atau kalau kita punya kepekaan lebih, kita seringkali merasa Tuhan berbicara lewat orang lain atau lewat peristiwa atau apapun, yang mana kalau kita mau peka, kita akan mampu menangkap itu gitu. Nah, penglihatan tadi itu bisa dikatakan prosesnya seperti itu gitu. Dan gambaran clear picture-nya itu memang butuh proses gitu. Ya kayak kita nyusun puzzle aja gitu. Bahwa gue akhirnya sampai pada titik dimana gue tahu dengan jelas apa tujuan gue, apa misi gue, apa visi misi gue, kenapa gue ditaruh di sini gitu, di badan ini gitu. Kenapa gue dikasih talenta ini, kenapa gue dikasih jalan ini, kenapa gue belum memperoleh ini itu gitu ya kan. Kalau orang kan standarnya kan, oh kalau di usia segini ya idealnya lu udah nikah, udah punya anak, lu udah punya mapan, lu udah, dan seterusnya gitu. Nah, kenapa banyak hal-hal yang secara normal mestinya sudah diraih gitu, kenapa kok gue belum dikasih itu gitu. Ternyata ya memang ada maksudnya semuanya gitu. Jadi gue ngomong apa ya, jadi dari album pertama lo udah mendapatkan visi lo, misi lo,
di dunia tuh udah dapet. Setelah album pertama adalah gambaran dari proses itu menuju ke sana. Oke. Nah, hari ini gue punya tujuan yang misi, yang ibaratnya misi gitu ya, amanah tadi, secara jelas dan tegas gitu. Hari ini per hari ini ya, bukan per hari ini ya, udah lewat gitu. Oke. Tentunya itu yang akan membuat hidup atau mati gua gitu. Artinya hidup mati gua adalah untuk itu gitu. Oke. Dalam rangka itu gitu. Dan gua nggak takut mati. Bagi gua yang gua takutkan adalah gua tidak menyelesaikan apa tugas gua di dunia ini. That's deep. Ya, gue dengan pemikiran ini gue nggak ada yang gue khawatirkan gitu, nggak ada yang gue takutkan gitu. Karena kekhawatiran gue cuma satu itu. Ketika lo meninggal, lo belum menyelesaikan misi lo gitu ya. Iya. Iya, betul. Jadi ya beruntung lah Mas Duta, lo udah menemukan tujuan hidup selagi masih hidup. jadi spiritual itu didapat untuk menemukan diri sendiri, karena memang kalau zaman sekarang ya spiritual itu lebih dikonotasikan dengan setan, goib penampakan. Ya itu apa ya, gue menyebutnya fake wisdom ya. Fake wisdom. Palsu itu semua. Palsu gimana tuh maksudnya? Ya bukan itu gitu. Iya. Lu ngapain mengkomersilkan hal-hal yang tidak penting untuk dikomersilkan gitu. Dampaknya apa gitu? Hanya akan menjauhkan lu dari pencipta lu gitu. Cuman sebenarnya kalau spiritual itu sendiri memang ada goda-godaannya kan sebenarnya kan. Pasti kan. Pasti. Cuman kita nggak menganggap itu sebagai sesuatu hal yang penting lah ya. Cuman kalau misalnya Mas Duta sendiri punya nggak pengalaman seperti dalam perjalanannya ini, godaan-godaan seperti itu? Godaan-godaan seperti gaib-gaib gitu, hantu-hantu gitu. Smart People, jangan lupa untuk subscribe channel kami, Ojudume Series, di like, di komen, dan nyalakan notifnya.